Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat. Kali ini saya ingin mengajak kembali untuk kita bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu lawatan firman-Mu boleh memenuhi kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan dan firman-Mu yang akan menuntun kami. Berkatilah kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 9 ayat 22. Matius 9 ayat 22 berkata, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudaraku, 12 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi seseorang yang didiagnosa mengalami sakit pendarahan. Segala upaya telah dilakukan oleh wanita ini sampai seluruh hartanya terkuras habis. Hasilnya semua sia-sia, sebab tak satu pun tabib yang berhasil menyembuhkan penyakitnya itu. Ini tentu menjadi beban yang sangat berat bagi perempuan itu. Belum lagi dia harus mengalami isolasi dari lingkungan sekitar karena dianggap najis dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Coba kita bayangkan apa yang dialami atau apa yang dirasakan oleh perempuan itu. Sangat mungkin dia putus asa, dia frustrasi, merasa tidak berguna, khawatir, ketakutan, dan hal-hal mengerikan yang lain yang ada di dalam pikirannya. Bisa jadi suatu kali perempuan itu ingin mengakhiri hidupnya. Bisa saja dia berpikir untuk bunuh diri, sebab dengan cara itu dia akan mengakhiri segala penderitaannya. Namun di dalam pergumulan yang begitu hebat, yang begitu pelik tersebut, wanita itu menemukan secercah harapan. Ketika ia mendengar Tuhan Yesus datang ke kotanya, dan kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Tampaknya perempuan ini sudah mengetahui dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, dan sudah ada begitu banyak orang mengalami kesembuhan. Mereka yang sakit lumpuh disembuhkan, mereka yang buta dari lahir dicelikkan, dan orang-orang yang mengalami berbagai-bagai penderitaan dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Bagi perempuan itu, apa yang ia dengar itu adalah berita yang sangat luar biasa. Dan ia tidak mau berhenti hanya sampai mendengar berita itu. Ia ingin membuktikan bahwa apa yang diceritakan orang-orang itu sungguhlah benar adanya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus ada dalam kotanya, ia memberanikan diri untuk menerobos kerumunan orang-orang banyak, dan dengan iman ia percaya, dengan menjamah jubahnya saja aku akan sembuh. Tentu saja ini adalah iman yang luar biasa, mengingat ia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Ia juga belum pernah melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Ia cuma mendengar berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi poinnya, saudaraku, terletak pada iman daripada perempuan ini. Ketika ia percaya bahwa Yesus sanggup menolong dirinya, lalu ia melakukan tindakan yang nyata dengan cara mendatangi Yesus, dan karena orang banyak menghalangi dia, ia kemudian berpikir dalam hatinya, "Okelah, kalau saya menjamah Yesus nanti bisa jadi masalah, sebab saya orang najis. Saya percaya kalau memang Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Mesias, asal aku jamah jubahnya saja, aku pasti akan mengalami kesembuhan." Saudaraku, ini tentu tindakan iman yang radikal. Ini tindakan iman yang di luar nalar. Dan saya percaya bahwa tidak ada murid-murid Yesus yang memiliki iman sebesar wanita ini.
Tetapi faktanya perempuan ini melakukan tindakannya itu berdasarkan iman dan olehnya ia mengalami kesembuhan. Di dalam teks yang tadi kita baca di sana dikatakan, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, iman orang percaya itu sungguh penuh dengan kuasa. Karena di dalamnya Tuhan ada hadir untuk menyatakan kuasanya. Oleh sebab itu ketika kita mau percaya kepada Tuhan, jangan percaya dengan setengah hati, melainkan sepenuh hati. Seperti yang dialami oleh perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan itu. Dan untuk memiliki iman yang teguh, iman yang sepenuh hati, saudara-saudaraku, firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 di sana dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu artinya tanpa mendengarkan firman, tanpa kita bergumul dengan firman, kita tidak akan pernah memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bangunlah imanmu. Dengan cara apa? Terus menerus bergumul dengan firman. Jangan cuma mendengarkan firman seminggu sekali ketika ke gereja. Setiap hari Anda harus bergumul dengan firman. Lewat renungan sahabat jemaat ini, saya berharap menolong Anda untuk bergumul dengan firman Allah. Supaya olehnya iman Anda dibangun di dalam Tuhan. Iman Anda diteguhkan di dalam Tuhan. Supaya olehnya Anda dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup Anda. Tetapi saudaraku, punya iman saja tidak cukup. Iman itu harus dinyatakan dalam sebuah tindakan yang nyata. Yakobus 2 ayat 26. Sebab tanpa perbuatan yang nyata, iman Anda menjadi iman yang mati. Perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan itu telah membuktikan bahwa dia tidak hanya punya iman, tetapi juga punya tindakan. Ketika dia percaya, lalu kemudian dia melakukan bagian dia. Selebihnya, Tuhan yang akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Jadi ketika Anda rindu melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan karya-karyanya dinyatakan dalam hidup Anda, entah dalam karir Anda, dalam studi Anda, dalam keluarga, atau dalam pelayanan Anda, mari kita membangun frame yang benar, yaitu beriman dan bertindak. Kiranya firman Tuhan ini menolong Anda untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang siap dipakai Tuhan menjadi alatnya, yang siap dipakai Tuhan untuk diberkati dan kemudian menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa iman di dalam Kristus adalah iman yang benar. Namun kami tidak mau hanya berhenti sampai di situ. Kami mau iman kami terwujud dalam tindakan yang nyata. Ketika kami melakukan bagian-bagian kami dalam hidup ini, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati. Supaya olehnya kami melihat kuasa-Mu nyata dan kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkah Tuhan ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu.
ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam